Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam tafsir episode keempat. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah ayat keempat, yaitu tentang Malik Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, hari agama, hari pembalasan, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke tafsirnya satu persatu. Kita artikan dulu secara bahasa ya. Pertama, Malik itu dapat diartikan menjadi tiga pengertian secara bahasa. Pertama, Malik itu bisa dikatakan sebagai pemilik. Kedua, Malik itu bisa dikatakan sebagai penguasa. Lalu yang ketiga, Malik itu bisa dikatakan sebagai pengontrol. Nah, pertama, jika kita artikan yang Malik itu sebagai pemilik ya, secara bahasa itu artinya pemilik, Malik. Maka kita klaim ini harus dibuktikan dari dua belah pihak ya. Pertama adalah yang mengatakan bahwa ia sang pemilik, kedua adalah yang dimiliki. Nah, apakah benar bahwa Allah itu sang pemilik ya? Nah, Allah itu membuat pengakuan dalam Al-Quran ya, bahwa ia adalah pemilik menurut surat Al-Fatihah ayat 4. Ia adalah pemilik dari Rabbul Alamin, alam semesta. Nah, kita coba bandingkan dengan pengakuan dari yang dimiliki. Siapa yang dimiliki? Ya, manusia itu sendiri. Apakah benar manusia itu mengakui bahwa Allah itu sang pemilik ya? Maka kita bisa mengambil dari beberapa aspek. Pertama itu dari ruh ya. Nah, di Al-Quran dikatakan bahwa ketika ruh manusia itu diciptakan, maka ruh itu bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan ya. Artinya apa? Ruh bersaksi bahwa ruh itu adalah milik dari Allah ya, bukan milik manusia. Pembuktiannya adalah ketika ruh ini keluar dari tubuh manusia, maka apakah manusia mampu mengontrol ya untuk mengembalikan ruh itu agar tidak keluar dari tubuh manusia? Tidak bisa. Artinya apa? Ketika sesuatu tidak bisa mengontrol ya, ketika manusia tidak bisa mengontrol terhadap ruh, artinya ya ruh itu bukan milik manusia. Ruh itu milik sesuatu yang mampu mengontrol ruh tersebut. Nah, di Al-Quran itu disebutkan bahwa yang mengontrol ruh itu adalah Allah. Artinya ruh itu milik Allah, bukan milik manusia. Nah, ini penguat pertama bahwa Allah itu pemilik pemilik manusia dari segi ruh ya. Kedua adalah dibuktikan dari segi tubuh ya. Milik manusia itu pemilik. Apa benar manusia mampu memiliki tubuh? Kita ambil ya dari cerita tentang Fir'aun ya. Ketika itu Fir'aun ya, itu mengejar Nabi Musa ya, memiliki kekuasaan yang sungguh luar biasa ya. Bahkan sampai ia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, ini adalah pengakuan bahwa ia adalah pemilik dari ya tubuhnya sendiri ya, bahwa ia adalah pemilik dengan mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Tapi faktanya ketika terjadi tenggelam ya, ketika ia tenggelam di laut, Firaun sendiri itu bertaubat ya, dan tidak berkuasa atas jasadnya yang terombang-ambing di lautan ya. Artinya apa? Firaun sendiri tidak bisa mengklaim bahwa tubuhnya itu adalah milik ia, karena ia tidak bisa menyelamatkan tubuh tersebut. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu ya pemilik ya bagi tubuh manusia. Nah, yang ketiga adalah hati ya. Nah, hati, apakah manusia itu hatinya itu dimiliki oleh manusia sendiri? Nah, ketika di keadaan normal seperti ini ya, mungkin manusia mengatakan ya hati ini milik kita sendiri ya. Jadi manusia itu ketika ia berada di zona nyaman, maka manusia itu tidak membutuhkan Tuhan ya. Tapi ketika manusia itu berada di zona yang tidak nyaman ya, contohnya itu ketika dalam di lautan ya, akan terjadi tenggelam seperti itu, maka manusia itu baru akan ingat, hatinya akan orang yang tidak percaya Tuhan sendiri akan mengatakan tolong selamatkan aku ya, seperti Firaun yang tadi tenggelam ya. Ia tidak percaya Tuhan ketika di zona nyaman, tapi ketika ingin tenggelam ia teringat kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya hatinya Firaun sendiri tidak bisa mengontrol hatinya ya. Nah, hati itu milik siapa? Ternyata milik sang pencipta
ya, hatinya Firaun itu sendiri. Nah, ayat inilah yang membuktikan bahwa ya Allah itu pemilik dari ruh, tubuh dan hati manusia, sedangkan manusia itu tidak memiliki kekuasaan ya atas ruh, tubuh dan hatinya. Kemudian makna kedua dari Malik itu adalah penguasa. Banyak di Al-Quran ya yang menegaskan bahwa Allah itu ya penguasa langit dan bumi, penguasa manusia yang seperti itu ya. Salah satunya ayat ini penguasa hari kebangkitan. Nah, ini pengakuan dari Allah. Kemudian kita buktikan ya, apakah benar dari segi manusia itu bahwa Allah itu adalah sang Malik, yang artinya adalah penguasa, ia mampu menguasai. Nah, untuk membuktikannya bahwa Allah itu adalah penguasa, maka kita mencoba apakah manusia punya ketidakkekuasaan ya. Jika manusia memiliki ketidakkuasaan ya, maka ia bukan pemilik. Nah, pertama pada ruh ya. Nah, faktanya adalah manusia itu tidak memiliki kuasa pada ruh. Ketika manusia sedang tidur ya, ia tidak bisa mengendalikan ruhnya. Ketika ia tertidur, ia tidak bisa menarik lagi ruhnya. Oke, ruh kembali. Maka ia bangun, manusia tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Artinya manusia bukanlah penguasa ya, bukanlah Malik atas ruhnya, atas ruh yang ada di tubuhnya dia sendiri. Dan ini membuktikan bahwa ya ruh itu adalah milik sang pemilik ruh, yaitu Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Nah, seperti itu. Kemudian dari segi tubuh ya, berpenguasa ya. Manusia menguasai tubuh, tapi ada kalanya manusia itu tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Salah satu ketidakkuasaan manusia atas tubuhnya sendiri adalah ketika ia mengalami yang namanya sakit ya, atau penuaan. Nah, manusia tidak bisa mengontrol tubuhnya agar tidak sakit, agar tidak menua. Dari sini dibuktikan bahwa ya manusia itu tidak memiliki kuasa atas tubuhnya, tapi Allah mampu melakukan hal yang seperti itu ya. Contohnya di kisah ya Ashabul Kahfi ya, bagaimana para Ashabul Kahfi itu tidak menua ya sampai 300 tahun. Dan ketika di kisah Nabi Ayub ya, bagaimana Nabi Ayub itu dari sakit bisa dirubah menjadi sehat. Nah, itulah bukti bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri, tapi ada yang maha mengontrol tubuh manusia. Nah, pengontrol tubuh manusia itulah yang dikatakan sebagai penguasa ya. Setelah mengontrol tubuhnya ya, menguasai tubuh manusia, maka berikutnya adalah hati ya. Apakah manusia mampu menguasai hatinya sendiri ya? Ternyata manusia kadang tidak berkuasa juga terhadap hatinya sendiri ya. Bahkan terkadang hatinya itu dikuasai oleh hawa nafsu ya. Nah, artinya ketika manusia tidak bisa menguasai hatinya sendiri, maka ia bukanlah penguasa pada hati. Lalu siapa yang menguasai hatinya? Yang menguasai hatinya adalah yang pencipta ya langit dan bumi ya. Otomatis nanti dikembalikan kepada sang pencipta, karena bukti bahwa manusia itu mampu bukti tentang Malik ya, penguasa, pemilik, penguasa, maka ia harus mampu mengendalikan dirinya sendiri, harus mampu menguasai. Jika dikatakan pemilik, maka manusia harus mampu memiliki dirinya sendiri. Jika dikatakan sebagai penguasa, maka manusia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, pengertian yang ketiga adalah Malik itu bisa dikatakan juga pengontrol ya. Pengontrol, pengendali. Jika manusia mau mematahkan bahwa Allah itu bukan Malik, maka manusia itu harus mampu mengontrol 100% dirinya sendiri. Kamar ruh ya. Apakah manusia mampu mengontrol ruhnya sendiri? Jawabannya tidak bisa. Ketika seseorang sudah meninggal ya, maka tidak ada satupun manusia itu yang mampu mengontrol ruh agar tidak keluar dari jasad. Kemudian pada tubuh, apakah manusia mampu mengontrol tubuhnya sendiri? Mengontrol artinya tidak terkontrol. Nah, manusia itu tidak bisa mengontrol penuaan ya, seperti itu. Artinya manusia itu bukan pengontrol, tidak bisa penuaan, muda, tua, kaya, miskin, lapang, sempit, hidup, mati. Manusia tidak bisa mengontrol kematian ya.
Nah, karena manusia tidak bisa mengontrol kematian, artinya manusia bukanlah malik, bukanlah penguasa atas dirinya sendiri. Maka ya hati tubuh manusia itu ya milik yang menciptakan tubuh, seperti itu, yang mampu mengontrol tubuh manusia mulai dari kecil hingga dewasa hingga tua. Lalu yang terakhir adalah kita lihat dari segi hati ya, apakah manusia mampu mengontrol hatinya ya. Dan ternyata juga manusia tidak bisa mengontrol hati. Di hadis dijelaskan bahwa ya jika hati manusia baik maka baiklah tubuhnya, jika buruk maka buruklah tubuhnya. Bahkan yang mengendalikan tubuhnya itu secara tidak langsung adalah hatinya sendiri. Dan manusia itu baik atau buruk ya ternyata tergantung hatinya sendiri. Manusia sendiri akhirnya dikontrol oleh hatinya sendiri. Artinya apa? Manusia itu tidak memiliki wewenang ya untuk menguasai, mengontrol ya, memiliki hati, tubuh dan ruhnya sendiri. Maka Malik itu adalah murni milik Sang Pencipta. Kemudian kata Malik ini ya, itu erat kaitannya juga dengan gelar bagi Allah ya, Al-Malik ya. Malik, pemilik. Kata Malik sendiri merupakan turunan ya dari gelar Allah ya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebelumnya kita bahas tentang di ayat ketiga ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kata Al-Malik itu, gelar Al-Malik itu turunan dari gelar Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena Malik itu, ketika dikatakan Malik itu artinya adalah pemilik, penguasa dan pengontrol ya. Pemilik itu entitas itu baru dapat dikatakan sebagai pemilik jika ia memiliki apa? Objek. Nah, kedua, dia mampu menguasai apa? Objek. Ketiga, ia mampu mengontrol apa? Objek. Artinya apa? Entitas ini baru dapat dikatakan Malik, pemilik, jika ada objek. Nah, objek itu baru ada ya jika sang pencipta ini itu memiliki sifat Maha Pengasih. Karena tidak mungkin entitas membuat ciptaan ya sedangkan ia tidak memiliki sifat Maha Pengasih, alias bakhil, pelit misalnya. Maka orang yang pelit itu tidak akan menghasilkan karya seperti itu. Dan penyayang, ketika ia tidak memiliki sifat sayang ya, atau cinta, bagaimana mungkin entitas yang berkarya ya itu bisa menghasilkan karya jika ia pelit dan tidak memiliki cinta. Maka secara otomatis entitas itu harus memiliki pengasih dan penyayang, harus yang memiliki kedua sifat ini. Baru setelah itu muncul kata pencipta. Nah, kata pencipta ini Khalik ya, itu sejajar dengan Malik, pencipta, pemilik. Nah, jadi di sini kita melihat ada dua tingkatan. Jadi Allah itu memiliki gelar yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dari gelar Maha Pengasih dan Penyayang inilah muncul turunan dua sifat. Kedua sifat itu pertama adalah pencipta, yang kedua adalah penguasa. Jadi ia mampu menguasai ciptaannya, ia mampu mengontrol ciptaannya, ia adalah pemilik dari ciptaannya. Ya seperti itu ya. Jadi salah satunya ini juga tingkatan dari gelar Allah ya, Malik. Kemudian Yaum ya, Malik Yaum itu artinya bisa hari, bisa masa. Nah, hanya pada ayat ini ya tidak bisa berdiri sendiri kata Yaum. Hari tidak bisa dipisahkan dengan kata berikutnya karena pengertian itu nanti beda. Contohnya seperti ini. Satu hari itu beda dengan hari raya, ya kan? Kalau satu hari itu 24 jam. Tapi kalau hari raya tergantung berapa hari. Oh, ternyata hari rayanya 3 hari. Maka nanti di situ ada perbedaan jumlah waktunya ya. Nah, karena itu kata yaum itu tidak bisa dipisahkan dengan kata berikutnya apa? Yaumiddin, hari
din. Nah, karena itu kita bahas dulu kata din itu apa, makna dari kata din. Nah, din itu memiliki beberapa makna secara bahasa. Pertama, tunduk, kemudian patuh, kemudian membalas, lalu mengatur, dan terakhir itu sistem kehidupan ya. Nah, untuk membahasnya kita coba bahas satu persatu ya. Pertama, din itu maknanya adalah tunduk. Maksudnya apa? Ya, din kan yang kita ketahui itu din itu agama ya. Nah, agama secara keseluruhan ya, makna dari tunduk, patuh, membalas, mengatur ya, sistem kehidupan itu terangkum memang dalam sesuatu yang kita sebut agama. Nah, kenapa agama itu dikatakan tunduk ya? Karena ketika seseorang memiliki agama, maka ia akan tunduk kepada agama tersebut. Ketundukan ini kadang dapat kita artikan juga ya seperti mukjizat seperti itu. Nah, kadang orang memilih agama itu kenapa beragama? Karena ia menyaksikan mukjizat itu, mukjizat sehingga ia tunduk. Nah, pertama, tunduk itu kita bagi menjadi dua penyebabnya ya. Penyebabnya itu tunduk secara hati, kedua tunduk secara akal. Nah, ketika seseorang itu tunduk secara hati, artinya dia telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan ya, yang membuat hatinya itu tunduk. Contoh seperti sahabat Umar ya, itu hatinya tunduk ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, itu seperti itulah tunduk pada hati. Ketika hatinya sudah tunduk, maka itulah disebut din ya, ketundukan. Itu yang pertama dari hati. Kedua adalah secara akal. Nah, kalau secara akal itu, tunduk secara akal itu banyak kita saksikan itu pada para ilmuwan ya di zaman modern seperti saat ini. Mereka melakukan penelitian menggunakan akalnya, logikanya. Ternyata apa yang mereka teliti itu tercantum dalam Al-Quran. Akhirnya mereka tunduk. Nah, tunduk pada Islam, tunduk. Nah, tunduk inilah yang disebut din. Kemudian makna din itu patuh ya. Nah, kita bagi lagi menjadi dua ya. Patuh itu bisa patuh hati, yang kedua adalah patuh akal. Ketika orang yang dikatakan patuh ya, beragama sehingga ia patuh secara hatinya, ia akan beribadah ya. Itu mengapa ia beribadah ya? Karena hatinya percaya ya, percaya, oh ini agama yang benar sepertinya ini. Nah, itu menurut hati ya. Sedangkan kalau kita gunakan menurut akal ya, mengapa manusia patuh ya secara akal? Karena ternyata ya secara penelitian itu ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu isinya semuanya memberikan kebaikan-kebaikan ya. Nah, secara akal manusia, otomatis manusia itu pada akhirnya akan patuh ya, pada perintah. Contohnya seperti sujud ya, ternyata dikatakan bahwa sujud itu aliran darah otaknya akan otak itu hanya bisa dialiri oleh orang yang sujud seperti itu. Puasa, ternyata puasa itu mampu memakan sel-sel yang buruk dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, itulah kepatuhan seseorang itu menggunakan akalnya. Lalu berikutnya adalah arti dari din itu adalah membalas. Jadi agama itu terkandung unsur-unsur membalas. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah balasan. Ketika seseorang berbuat kebaikan atau kejahatan itu akan ada balasan efek ya, atau efek hukum sebab akibat. Nah, seperti itu. Nah, hukum sebab akibat ini ya, terbagi dua lagi. Pertama yang bisa dilihat, kedua yang tidak bisa dilihat. Nah, dalam segi agama ya, yang bisa terlihat itu balasan seperti apa? Contohnya ketika seseorang mau berbuat dosa seperti berzina, maka agama itu mengatur tentang pembalasan. Dengan apa? Dengan bisa dirajam atau bisa dihukum mati. Ketika pencuri bisa dipotong tangan seperti itu. Itu yang tampak. Lalu ada juga yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu apa? Maka hukuman yang tidak tampak itu lebih ke arah yang dinamakan dosa ya, pahala dan dosa. Jika seseorang berbuat baik, maka ada balasannya apa? Pahala. Jika berbuat buruk, maka ada balasannya apa? Dosa. Itulah yang sifatnya tidak terlihat ya. Kemudian berikutnya makna din itu bisa dikatakan mengatur ya.
Maksudnya mengatur apa? Agama itu mengatur, terutama pada sektor halal haram ya. Nah, dikatakan agama itu karena ia mengatur ini yang halal, ini yang haram, seperti itu. Kemudian makna din yang terakhir itu adalah sistem kehidupan. Maksudnya apa? Jadi di agama itu ada sistem yang dirancang untuk kehidupan manusia. Seperti buku panduan ya, yang sering dijelaskan bahwa seperti manusia itu Al-Quran atau agama itu seperti buku panduan ya. Di Al-Quran itu yang mengatur kehidupan manusia. Pertama diatur dengan apa? Yaitu dengan ilmu agama ya. Bagaimana seseorang ketika masuk ke dalam ranah agama ia diberikan aturan-aturan ilmu tentang agama, semua hal ya, mulai dari keempat bagian tersebut ya, mulai dari halal haram, lalu tentang goib, tentang yang nyata dan yang goib ya, tentang ya bermacam-macam kisah-kisah para nabi. Nah, seperti itu ilmu agama. Kemudian ada juga ilmu umum ya. Nah, di Al-Quran juga di agama itu juga dibahas tentang ilmu umum, seperti contohnya tentang astronomi, perbintangan, tentang geografi, tentang antropologi, sejarah, macam-macam. Di agama sendiri membahas tentang ilmu umum ya. Itu di Al-Quran dan juga di hadis ya. Nah, itulah makna agama yang secara bahasa ya, secara bahasa itu agama itu memiliki 5 unsur ya, 5 substansi yang dapat dikembangkan menjadi 5 esensi. Nah, kemudian din itu yang tadinya agama kita sambungkan dengan kata yaum ya, hari agama ya. Apakah yang dimaksud dengan hari agama? Nah, jadi agama ini terbagi menjadi 2 ya. Pertama, agama yang ada di dunia, kedua adalah yang di akhirat. Nah, di dunia ini belum ada hari agama, yang ada adalah agama. Kenapa adanya agama? Karena agama itu kadang dilemahkan, kadang dikuatkan. Nah, jadi hanya ada agama. Ketika ada agama, ya, maka itu tandanya dunia ini sedang dikuasai oleh agama. Agama sedang kuat di dunia. Namun ketika dikatakan tidak ada agama, artinya apa? Agama sedang dilemahkan di dunia ini. Ya, dikatakan seperti itu, bisa menguat, bisa melemah. Nah, itu adalah agama. Nah, apa yang dimaksud dengan hari agama? Hari agama adalah hari di akhirat ya, di hari kebangkitan. Kenapa dikatakan hari agama? Karena di hari kebangkitan itu tidak ada yang namanya agama sedang kuat atau agama sedang lemah. Tapi agama memang stabil. Hari itu hanya ada hari agama. Artinya manusia 100% dikendalikan oleh agama. Seperti itu. Nah, jika digabungkan ya menjadi hari agama, artinya din yaum itu tidak bisa dikatakan sebagai artinya 24 jam, karena hari agama itu bukan 24 jam. Namun din ini maka nantinya akan mengarah kepada masa ya. Jadi hari itu lebih ke arah masa agama. Maksudnya masa agama apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam masa itu ya, yang berkuasa itu adalah agama ya, seperti itu. Kemudian ya, ketika kita mengatakan masa agama itu artinya merujuk pada satu masa agama, artinya itu satu masa yang waktunya itu ditentukan dari awal sampai akhir masa itu berlangsung ya. Jadi satu hari di hari agama itu tidak mutlak 24 jam. Salah satunya dikatakan bahwa hari akhirat ya, atau salah satunya yang kita sebut dengan hari agama itu satu waktunya itu 1000 tahun dibanding di dunia. Artinya di masa agama ini ya, hari agama di hari atau hari kebangkitan ini, maka satu harinya itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Seperti itu. Kita bahas sedikit ya tentang hari agama. Pertama di hari, bisa dikatakan hari agama atau hari kebangkitan, intinya adalah hari di mana manusia dibangkitkan, lalu kehidupannya itu 100% diatur oleh hukum Allah ya, agama Allah. Jadi yang berkuasa itu adalah hukum Allah. Jika
jika di dunia ya manusia bisa tidak tunduk ya pada hukum Allah ya, maka di hari kebangkitan 100% manusia itu tunduk pada hukum Allah. Jika di dunia tidak patuh pada hukum Allah, maka di akhirat itu di hari, yang dikatakan hari agama, maka 100% manusia patuh pada hukum Allah. Jika manusia itu bisa menghindari pembalasan ya di dunia, maka di akhirat itu manusia 100% itu akan dibalas ya dengan hukum Allah secara adil ya. Lalu jika di dunia manusia itu bisa mengatur hukum agama ya, maka di akhirat itu manusia itu akan diatur oleh agama ya. Jadi intinya hari agama adalah hari di mana 100% kehidupan manusia itu dikendalikan oleh Allah ya, dan manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk mengatur dirinya sendiri. Ya seperti itulah pembahasan Malik Yaumiddin ya, pemilik hari agama. Hari agama atau yang umumnya disebut hari kebangkitan ya. Banyak julukannya. Hari kebangkitan bisa juga karena dibangkitkan di padang mahsyar ya, padang mahsyar. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.